I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Iren Erlinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Toharoh untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah karakter keislaman yang dibimbing oleh Bapak Rizal. Toharoh merupakan salah satu konsep penting dalam Islam karena berkaitan dengan kebersihan dan kesucian diri. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk menjaga kebersihan tubuh, tetapi juga menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas pengertian toharoh, macam-macam air, alat bersuci, jenis toharoh, macam-macam najis, serta tata cara bersuci dalam Islam. Yang pertama ada pengertian toharoh. Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis, baik yang terdapat pada tubuh, pakaian, maupun tempat yang digunakan untuk beribadah. Toharoh menjadi syarat penting dalam beberapa ibadah, terutama sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian umatnya. Dengan menjaga toharoh, seorang dapat melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita membahas macam-macam air dalam Islam. Air yang sering digunakan untuk bersuci dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air salju. Air ini yang boleh digunakan untuk berwudu maupun mandi wajib. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air teh dan air kopi. Air tersebut tetap suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah air suci tetapi makruh digunakannya, yaitu air yang terlalu lama terkena panasnya matahari. Yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci. Selain itu, terdapat alat-alat yang digunakan untuk toharoh. Alat utama yang digunakan tentu saja adalah air yang mensucikan dan air suci dan mensucikan. Namun dalam kondisi tertentu, Islam juga memberi kemudahan dengan memperboleh penggunaan tanah atau debu untuk tayamum ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air. Selain itu, batu atau benda padat juga dapat digunakan untuk membersihkan najis setelah buang air. Saat ini, tisu juga dapat digunakan sebagai pengganti batu selama memenuhi syarat kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi umatnya dalam menjaga kesucian. Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis toharoh. Jenis toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh maknawiyah, yaitu bersuci secara batin dengan membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, dengki, riya, dan syirik. Yang kedua adalah toharoh hisiyah, yaitu bersuci secara fisik dengan membersihkan tubuh dari hadas dan najis melalui wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Kedua jenis toharoh ini sama-sama penting karena kebersihan lahir dan batin harus berjalan seimbang. Kalau tadi kita membahas jenis-jenis toharoh, sekarang kita membahas macam-macam najis dalam fikih Islam. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis pertama, mughaladzah atau najis berat. Contohnya najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya harus disuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Yang kedua adalah najis mutawassihah atau najis sedang. Contohnya darah, muntah, dan kotoran manusia maupun hewan. Yang ketiga adalah najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih mengonsumsi ASI dan belum berusia 2 tahun. Cara membersihkannya cukup dengan menyiram air pada bagian terkena najis. Dengan memahami jenis-jenis najis, kita dapat mengetahui cara mensucikan dengan benar. Selanjutnya, kita membahas wudhu. Wudhu adalah air bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Rukun wudhu terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua
tangan hingga sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sehingga mata kaki, dan dilakukan secara tertib. Selain itu, rukun terdapat beberapa sunnah wudhu seperti membaca basmalah, berkumur, membersihkan hidung, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, serta berdoa setelah selesai wudhu. Dengan berwudhu secara benar, seseorang tidak hanya mendapatkan kebersihan fisik, tetapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membahas tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau ketika seseorang tidak dapat menggunakan air karena alasan tertentu. Misalnya, sedang sakit, berada dalam perjalanan jauh, atau berada di tempat yang sulit mendapatkan air. Cara tayamum dilakukan dengan berniat, mengusap wajah menggunakan debu yang bersuci, kemudian mengusap kedua tangan dan dilakukan secara tertib. Tayamum menunjukkan bahwa Islam memberi kemudahan dalam menjalankan ibadah tanpa menghilangkan syarat kesuciannya. Berikutnya, ada mandi wajib. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Fardu mandi wajib hanya terdiri dari dua hal, yaitu niat dan mengguyur seluruh tubuh hingga ada bagian yang terlewat. Tidak ada yang terlewat maksudnya. Sedangkan sunahnya antara lain mencuci tangan, membersihkan najis terlebih dahulu, berwudu, mengguyur kepala banyak 3 kali, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dengan mandi wajib yang benar, seseorang kembali dalam keadaan suci dan dapat melaksanakan ibadah seperti biasa. Yang terakhir, dapat kita pahami bahwa toharoh memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang muslim. Melalui toharoh, kita belajar menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat ibadah, bahkan kebersihan hati dan sifat-sifat yang buruk. Dengan memahami dan menerapkan toharoh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik, serta mencerminkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi kebersihan dan kesucian. Demikianlah penjelasan mengenai materi toharoh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah dibahas dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Saya, Iren Erlinda, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're